mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Pegang aku, langkah berpadu, mewarna cinta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama. Semangat membara, UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Yesulah kita semua, nada warga setia. Janji terpatri, megah terajui, misi pendidikan negara. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. I love UPSI, you love UPSI, we love UPSI. Cemerlang bersama dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Ya, kembali lagi kita ke TM Face Live Suara Siswa Milenial. Dan untuk slot pada petang ini saya ditemani oleh Aiman selaku DJ kedua. Cakap hai Aiman. Ya, hai. Ya. Assalamualaikum. Ya. Salam sejahtera. Salam Satu Malaysia. Salam Perak, Aman Jaya. Salam Perak Aman Jaya. Ah. Okey, baiklah. Dan pada petang ini untuk slot Maya Kabe, pada sebentar lagi kita akan bersiaran bersama UMSU M Radio, Ya. di mana mereka akan menjemput seorang tetamu iaitu Dr. Muhammad Qorib MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU. UMSU. Ya, baiklah Aiman, apa yang anda akan, apakah tajuk untuk kita punya segmen pada petang ini? Okey, terima kasih Bes. Jadi untuk tajuk kita pada hari Ya, saya Nizam. Saya Nizam ya. Oh, maafkan saya Okey. Tak apa saya terima. Tak apa. Yalah, Okey. sebab dah biasa dengan Bes. Lagi sekejap lagi kita akan bersama dengan Ben. Okey, terima kasih Nizam. Nah, Jadi ya. untuk hari ni kita akan melakukan siaran bersama antara dua bangsa. UMSU M Radio bersama-sama dengan TM Face Live. Yeah. Jadi tajuk kita pada hari ini, budaya Melayu dan keislaman. Wow, sangat Dia budaya Melayu dan keislaman. Jadi budaya Melayu tu mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana budaya Melayu itu terkait dengan agama Islam. Dengan agama Islam. Macam mana dia datang ke dalam agama, macam mana penerimaan budaya Melayu terhadap Islam. Sebab semestinya apa yang kita tahu,
budaya Islam mula wujud di tanah Melayu ketika itu di Melaka, ketika para mesyuarat menerima jemputan daripada pedagang-pedagang Arab, dan daripada situ beliau menerima Islam, dan daripada situ Islam mula berkembang di tanah Melayu. Itu apa yang saya tahu lah. Dan sebentar lagi bersama dengan Dr. Muhammad Qorib MA, Dr. Wakil daripada UMSU, beliau akan menerangkan dengan lebih teliti lagi. Ya, mengulas dengan lebih lanjut. Ya, mungkin apa yang kita tak tahu beliau tahu, dan apa yang beliau tahu mungkin kita boleh ulas. Kita akan tanyakan jugalah daripada sana kita. Ya. Juga terima kasih kepada kami daripada pihak TVC mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UMSU M Radio kerana sudi bersama-sama menjayakan program Maya KB. Maya KB ataupun apa khabar. Apa khabar, macam Maya khabar, apa khabar. Orang mungkin bayang Maya KB tu macam Maya Karin ke apa. Tidak. Bukan. Okey, baiklah, tapi sebelum tu kita akan berehat sebentar, dan kita akan kembali lagi selepas lagu daripada Andi Bernardi Donde. Tapi sebelum tu kita layan dulu Hakim Rusli, Lembaga Kesepian, dan pastikan anda sentiasa bersama kami di TMFest Live, Suara Siswa Milenial. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyadari biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli, ku mahu kau bahagia jiwa. Janji kira badai hati ini menghempas lenaku, ku terjaga dari tidur. Biarkan
Mari dengarkan radio TM Face Live. Suara siswa milenial. Ya, kembali lagi kita ke TM Face Live, suara siswa milenial. Dan seperti yang para penonton tahu, pada hari ini kita ditemani oleh tetamu daripada UMSU, iaitu Dr. Muhammad Qorib MA, iaitu selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU. Ya, dan kita akan bersiaran bersama mereka sekarang. Ya, jom kita bersama-sama dengan Bes. Ya. Ya, apa kabar Bes? Alhamdulillah sehat. Ya. Baiklah, untuk Dr. Muhammad Qorib, apa khabar Doktor? Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami baik saja Doktor. Ya, kami di UMSU Medan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah. Demikian pula kami harapkan teman-teman yang ada di UPSI selalu dalam lindungan Allah dan sehat. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Kami juga di sini semoga di sana sihat saja, kepada rakan-rakan kita di sana, juga kepada tetamu kita pada hari ni. InsyaAllah. Ya. Okey. Baik, jadi untuk hari ni tema yang akan kita bincangkan adalah berkenaan dengan budaya Melayu dan keislaman. Ya. Jadi mungkin kita sapa dulu tetamu kita, Dr. Muhammad Qorib selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU, boleh menerangkan serba sedikit berkenaan dengan tema kita pada hari ini. Jadi silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para sahabat UMSU M Radio dan para sahabat Mas Aiman dan Mas Nizam yang sekarang berada di UPSI, sebuah kampus yang sangat besar dan berada di seberang lautan. Meskipun jauh di mata, namun insya Allah dekat di hati. InsyaAllah. Dan para pendengar radio UPSI dan UMSU M Radio dimanapun berada, sedikit saya sampaikan kepada kita semua tentang Islam dan budaya. Kemudian nanti saya kaitkan sedikit tentang Islam dan budaya Melayu. Kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita tak boleh lepas dari inspirasi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyinggung tema tentang budaya itu. Nah, di dalam Al-Quran, misalnya pada surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada segolongan umat di antara kamu yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ada kata ma'ruf di situ. Mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Ada satu kata kunci yang terkait dengan tema pembahasan kita pada saat ini, yaitu budaya. Di dalam ayat itu ada satu kata yang terkait dengan budaya, yaitu al-ma'ruf. Al-ma'ruf ini satu akar kata dengan arafa, yang artinya mengetahui. Irfan artinya pengetahuan. Ma'ruf, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu sendiri di dalam bahasa Arab disebut dengan al-uruf. Satu akar kata dengan arafa, satu akar kata dengan ma'ruf. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan tradition atau
tradisi. Nah, di dalam Islam itu sendiri, kalau kita melihat secara komprehensif dan mendalam, Islam terdiri dari banyak aspek atau bagian-bagian. Islam consists of many aspects. Aspek yang pertama adalah aspek akidah, keyakinan, keimanan. Misalnya saja keimanan ini membahas tentang bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu esa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasul, artinya utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, the messenger of Allah. Kemudian kita yakin kepada malaikat, kemudian yakin akan adanya hari akhirat, the hereafter, after the life in the world. Itu persoalan akidah atau persoalan keimanan. Kemudian ada aspek yang kedua di dalam Islam yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek akhlak. Akhlak ini terbagi dua. Yang pertama akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah, dan yang kedua adalah akhlak yang tidak baik, yaitu akhlakul madmumah atau bad deed. Dan yang ketiga adalah aspek ibadah. Nah, aspek ibadah ini selalu dekat dan lekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, aspek ibadah ini dapat kita lihat dari pelaksanaan ritual sholat, misalnya asar, yang baru saja kita laksanakan, kemudian maghrib, dan seterusnya. Ada pula puasa, ada pula zakat, ada pula haji, ada pula umrah. Itu ibadah. Tapi ibadah dalam konteks ini dapat kita kelompokkan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, khasah, dan yang kedua adalah ibadah ammah. Ammah itu artinya ibadah yang umum. Segala sesuatu yang kita kerjakan dan contohnya tidak ada dari Nabi, tapi boleh kita kerjakan sejauh tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, itu juga disebut dengan ibadah. Relasi akademik antara UPSI dan UMSU pada saat ini kemudian bekerja sama dalam bidang dakwah Islam dan budaya Melayu, ini juga merupakan bagian dari ibadah. Tapi ibadah ammah atau ibadah yang umum, pahalanya juga besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah muamalah duniawiyah. Nah, persoalan muamalah ini tidak pernah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Tapi kemudian Rasul hanya meletakkan inspirasi teologisnya, gambaran-gambaran umumnya, norma-normanya secara umum. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyampaikan sebuah hadis, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui urusan-urusan dunia kalian daripada aku. Ini artinya untuk persoalan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada kita. Nah, Mas Aiman dan Mas Nizam, disinilah sesungguhnya posisi dari budaya itu, yaitu dalam aspek yang keempat, muamalah duniawiyah. Oleh sebab itu, budaya di dalam Islam itu menjadi sesuatu yang include di dalam aspek-aspek ajaran Islam. Tanpa budaya, maka Islam akan kering. Termasuk diantaranya adalah budaya Melayu Nusantara. Oleh sebab itu, pada saat abad ke-7, Islam datang ke kawasan Melayu Nusantara ini, Islam bertemu dengan budaya lokal. Kemudian terjadi dialog yang membangun, dialog yang positif antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang ada di Nusantara. Nusantara itu secara sederhana bisa kita pahami dengan gugusan kepulauan. Kalau di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Tapi kalau dulu yang disebut dengan Nusantara itu meliputi gugusan kepulauan yang sangat luas. Tidak hanya seluruh Indonesia, tapi juga Semenanjung Malaysia, tapi juga Brunei, tapi juga Myanmar, tapi juga Thailand, tapi juga Kambodia, Vietnam juga masuk bagian dari Nusantara.
Tapi seiring dengan perkembangan zaman modern, kita mengenal istilah nation state atau negara bangsa. Maka ada batas-batas negara itu. Maka yang kita sebut sebagai Islam Nusantara dalam konteks ini, kalau di Indonesia, adalah Islam yang berkembang di Indonesia. Nah, Islam Nusantara dalam konteks Melayu, kemungkinan besar juga bisa diartikan dengan Islam yang berkembang di Kepulauan Malaysia. Dan Nusantara itulah di mana populasi bangsa Melayu itu ada. Makanya kemudian di Nusantara ini kaya sekali dengan berbagai macam budaya. Contohnya di Indonesia misalnya, kita memiliki ratusan bahasa. Kemudian kita memiliki ratusan suku. Kemudian gugusan kepulauannya saja sudah lebih daripada 17.000. Itu belum lagi yang dihuni. Makanya pada saat kita terbang dari Aceh sampai Papua itu membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam. Sama juga dengan penerbangan dari kota Jakarta menuju Seoul, Korea Selatan, 7 jam. Sangat luas. Nah, itulah kira-kira perkembangan terkait dengan Islam Nusantara dan budaya Islam Melayu yang ada di Nusantara ini. Kita mungkin bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Okey, terima kasih. Kemudian bila kita bercerita tentang Islam Melayu dan Nusantara, jadi sebenarnya sejak bila ataupun sejak kapan kebudayaan Melayu Islam ini dikenali sebenarnya? Ya. Aha. Bisa doktor ulaskan mengenai soalan tersebut? One more question please. Okay. Please give me the repetition of the question. Boleh. Jadi sebenarnya soalan pertama, sejak kapan ataupun sejak bila kebudayaan Melayu Islam ini mula dikenali sebenarnya? Okey. Ya. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Baik. Kemudian jadi apa Masehi. Jadi apa sebenarnya hubungan di antara Islam dengan Melayu? Jadi kadang-kadang kita kata kebudayaan Melayu Islam. Jadi apa hubungan di antara kedua-dua ini? Ya. Islam pertama masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Tapi harus kita pahami, Islam masuk ke Indonesia itu dengan melewati beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase sekedar masuknya terlebih dahulu. Para pedagang yang berasal dari Arab Saudi masuk ke Indonesia untuk berdagang, untuk berniaga. Nah, pada waktu itu mereka mempergunakan kapal dan sampan-sampan yang besar, big ship. Dan kapal serta sampan-sampan yang mereka gunakan untuk berlayar dari Timur Tengah menuju ke Indonesia sangat ditentukan oleh faktor musim, sangat ditentukan oleh arah angin dan seterusnya. Pada saat musim badai, angin kencang, maka mereka tidak bisa kembali ke negara mereka atau tidak bisa meneruskan aktivitas dagang mereka. Akhirnya mereka menetap untuk sementara waktu. Itu fase yang pertama. Nah, fase yang kedua, ketika mereka sudah masuk, kemudian tidak bisa kembali ke negaranya secara langsung, mereka menetap di satu perkampungan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah di Samudra Pasai, dan yang kedua ada di Sumatera Utara, yaitu di Barus. Nah, pada saat mereka tinggal di Sumatera Utara dan di Aceh, tentu terjadi interaksi antara budaya Arab dan budaya yang ada di Indonesia yang pada saat itu belum Islam. Terjadilah dialog antara ajaran-ajaran Islam yang mereka bawa dengan tradisi-tradisi yang ada di Melayu Nusantara ini. Baru kemudian melahirkan sebuah budaya baru. Nah, kemudian karena pedagang-pedagang Arab ini sebagian besar adalah kaum laki-laki, mereka kemudian ada yang menikahi perempuan setempat. Nah, di situ kita melihat orang-orang Arab yang menikah, laki-laki Arab yang menikah dengan perempuan-perempuan setempat, membawa budaya Arab
Kemudian perempuan setempat yang dinikahi itu membawa budaya sendiri setelah mereka diislamkan. Nah, pada saat terjadi perkawinan, lahirlah budaya baru. Jadi ajaran Islam atau budaya Arab di sana kemudian bertemu dengan budaya masyarakat Indonesia yang ada di Aceh, kemudian yang ada di Sumatera Utara. Nah, terjadilah dialog antara ajaran Islam dan budaya Arab dengan ajaran setempat. Lahirlah budaya baru di situ. Nah, kemudian fase yang ketiga, karena perkawinan itu melahirkan anak, keturunan, dan seterusnya, kemudian komunitas umat Islam itu membentuk kampung sendiri, membentuk daerah sendiri, sampai kemudian pada fase yang selanjutnya mereka mendirikan kerajaan Islam. Maka ada kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Asalnya dari situ. Inilah kebudayaan Melayu, Islam Nusantara. Dari situ. Makanya kemudian sedari awal bahwasanya Melayu Nusantara tidak akan pernah dapat dipisahkan dengan ajaran Islam karena pertemuan di situ. Nah, kemudian yang perlu untuk dipahami, pada saat Islam masuk ke Indonesia itu, di Indonesia bukan berada dalam ruang hampa. Artinya Islam datang kemari bukan berarti di Indonesia ini tidak ada budaya lain. Ada. Yang pertama adalah budaya animisme dan dinamisme. Masyarakat Indonesia sebelum datang ajaran Islam itu percaya kepada ruh-ruh, percaya kepada tahayul, percaya kepada mitos dan seterusnya. Kemudian dinamisme, mereka percaya kepada benda-benda keramat, mereka percaya kepada barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat mereka gunakan untuk berhubungan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Islam datang, sudah ada budaya Hindu. Maka kemudian Islam juga berdialog dengan budaya Hindu. Kemudian yang ketiga, pada saat Islam datang kemari, di sini juga sudah ada budaya Buddha. Makanya kalau kita ke Jawa misalnya, atau ke Sumatera Selatan, di sana ada candi-candi yang cukup besar. Tentu Mas Aiman dan Mas Nizam pernah mendengar adanya Candi Borobudur. Ya, kemudian mendengar Candi Prambanan, itu budaya Hindu dan Buddha. Tapi pada saat Islam masuk ke wilayah setempat itu, candi-candi tersebut tidak dihancurkan, tapi tetap dirawat, sehingga kemudian menjadi cagar budaya pada saat ini. Makanya Islam datang ke Nusantara ini dengan apa yang disebut dengan Pacific Penetration. Artinya masuk ke Nusantara, Islam berinteraksi dengan kebudayaan Melayu Nusantara itu dengan cara yang damai, bukan dengan cara peperangan. Karena memang Islam itu disebut dengan dinus salam, agama kedamaian, dinur rahmah, agama kasih sayang, dinul hadara, agama peradaban. Nah, kalau Mas Nizam dan Mas Aiman itu datang ke Kota Medan, kita bisa melihat bagaimana pertemuan antara Islam dengan budaya lokal menghasilkan situs-situs kebudayaan yang besar. Misalnya ada Masjid Raya Al-Masnun, itu sangat luar biasa. Kemudian ada Istana Maimun, Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, kemudian sampai Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, sampai ke Batubara, itu merupakan daerah The Kingdom of Melayu. Itu merupakan kerajaan-kerajaan Melayu yang sangat damai. Dan orang-orang Melayu Nusantara ini adalah orang-orang yang toleran, kemudian terbuka. Jadi seandainya ada sebuah tuduhan atau predikat yang menyatakan bahwa orang-orang Islam Melayu di Indonesia ini adalah orang-orang yang terpapar gerakan radikal, maka sebenarnya ungkapan itu bisa terbantahkan. Tidak benar. Orang-orang Melayu adalah orang-orang yang sangat terbuka. Apalagi di Medan. Medan itu 3 juta penduduknya. Yang dominan adalah agama Islam. Dan ini masyarakat Melayu semua. Ada juga Kristiani, ada juga Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. And never happens the horizontal conflict that is caused by the followers of religion. Dan di Kota Medan tidak akan ada pernah konflik antar umat beragama, karena memang budaya Islam Melayu ini sangat kuat dan sangat cinta damai. Benar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya peranan Islam ni sangat besar sebenarnya dalam kebudayaan Melayu. Jadi apakah peranan-peranan yang lain peranan Islam ini dalam kebudayaan Melayu sebenarnya, selain daripada
kita dapat lihat Islam ini baik kan, keamanan, agama yang sopan. Kan, jadi apakah peranan Islam dalam kebudayaan Melayu? Jika boleh dijelaskan dengan lebih lanjut. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Islam itu disebut dengan Dinus Salam, agama kedamaian, Dinur Rahmah, agama rahmat. Maka ada di dalam Al-Quran, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kalau kita lihat misalnya dan berbicara Islam dari Aceh sampai Papua, jumlah penduduk Indonesia sekarang ada 261 juta. 205 juta di antara seluruh penduduk Indonesia itu beragama Islam. Dan ini merupakan sebuah populasi yang sangat dominan. Tapi kita bisa melihat bahwa gereja bisa berdiri dengan tegak. Dan saudara-saudara kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah tanpa merasa terusik sedikit pun. Nah, kemudian saudara-saudara kita Buddha juga seperti itu, Konghucu kemudian seperti itu. Jadi kebebasan melaksanakan ibadah kemudian menjalankan keyakinan masing-masing ini mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat Melayu di Indonesia ini. Selain memang di Indonesia ini persoalan keyakinan atau persoalan agama mendapatkan dasar dan dukungan yang kuat dari konstitusi yang berlaku di Indonesia ini. Meskipun umat Islam adalah umat yang dominan, tapi kemudian umat Islam itu sangat toleran dan umat Islam menjaga harmoni dengan saudara-saudara kita non-muslim yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Kota Medan ini. Tak pernah umat Islam di Indonesia itu menghalang-halangi saudara-saudara kita yang secara kuantitatif itu jauh di bawah umat Islam. Nah, di Sumatera Utara sendiri, in our province, not Sumatra, the percentage of Islam is almost 70%. Jumlah umat Islam di Sumatera Utara ini hampir 70% dari 13 juta. Artinya di hampir seluruh Sumatera Utara ini, masyarakat Muslim merupakan masyarakat yang sangat dominan. Tapi kemudian kita melindungi saudara-saudara kita yang jumlahnya sedikit dan tak pernah kita mengganggu serta menghalang-halangi saudara-saudara kita dalam beribadah. Itulah karakteristik Islam Nusantara dan karakteristik masyarakat Melayu yang sangat cinta damai. Ya, Alhamdulillah. Itu dia Nizam, Dinus Salam. Ya, baru kita tahu maksud sebenar lagu daripada kumpulan Sabian itu ya. Okey, jadi itu dia serba sedikit berkenaan dengan kebudayaan Melayu dan keislaman. Jadi sebelum tu kita akan kupas dengan lebih lanjut. Jadi kita rehat sebentar. Kita berehat sebentar. Okey, jadi jangan lupa teruskan bersama dengan kami di TFS Live juga bersama dengan UMSU M Radio FM. Ya, kembali lagi selepas ini Suara Siswa Milenial.
dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Mari dengarkan radio TM Face Live. Suara siswa milenial. Ya, kembali lagi kita ke TM Face Live Suara Siswa Milenial. Dan kita masih lagi bersama dengan Umsu M Radio daripada Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, baiklah. Dan salam kembali ya, best. Ya, salam kembali. Jadi untuk hari ni kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Qorib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi hari ni tajuk kita adalah budaya Melayu dan keislaman. Baik, jadi untuk soalan berikutnya, kami ingin menanyakan, bila kita berbincang tentang kebudayaan Melayu Islam, jadi apakah tentangan kebudayaan Melayu Islam di era globalisasi? Yeah, thank you. Thank you very much, Brother Aiman and Brother Nizam. Yeah, welcome, yes. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan budaya Melayu Islam di Indonesia ini. Nah, selama ini kita mengetahui bahwa Barat dalam konteks ini secara geografis dan secara ideologis seperti Amerika, Eropa, kemudian Australia menganggap bahwasanya yang disebut dengan Islam itu adalah Islam yang ada di Timur Tengah. Islam in Middle East, such as Saudi Arabia, Egypt, and then Algeria, Nigeria, yes, Pakistan, Afghanistan, and also India. But in fact, tapi sebenarnya ada komunitas Islam yang sangat berbeda secara budaya dengan komunitas Islam yang ada di Timur Tengah, yaitu budaya Islam Nusantara. Dan ini merupakan budaya Islam masyarakat atau bangsa Melayu. Nah, itulah sebabnya di media-media barat digambarkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang dituding mengajarkan kekerasan, radikal, kemudian teroris, dan seterusnya. Dan itu ada di media-media barat. Kenapa? Karena Islam yang mereka lihat adalah Islam yang di Timur Tengah. Misalnya seperti di Palestina, seperti di Mesir, seperti di Afghanistan, Pakistan, yang hampir setiap saat itu terjadi perang saudara, kemudian tembak-tembakan, bom bunuh diri, dan seterusnya. Tapi kemudian ada kesalahan fatal
dari masyarakat barat dalam melihat Islam. Ternyata ada kelompok Islam lain, ada budaya Islam lain yang sangat berbeda dengan budaya Islam di Timur Tengah, yaitu budaya Islam Melayu yang ada di Nusantara ini. Benar. Dan kalau kita lihat jumlah umat Islam yang ada di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, sampai kemudian ke Laos, maka jumlah umat Islam itu lebih daripada 300 juta jiwa. Dan itu imbang dengan jumlah umat Islam yang ada di Timur Tengah. Inilah budaya Islam Melayu, kemudian budaya Islam Nusantara. Oleh sebab itu, ada sebuah buku bagus yang ditulis oleh Robert Hepner. Hepner menulis satu buku yang sudah usang, sudah lama. Buku itu judulnya adalah Sivil Islam. Ternyata di Indonesia ini atau di Malaysia ataupun di mana itu ada gerakan-gerakan keadaban yang dilakukan oleh masyarakat, dan gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan budaya, gerakan-gerakan yang pro terhadap kedamaian, pro terhadap pluralitas, pro terhadap perbedaan, dan suka berdialog, kemudian suka membantu, suka menolong, suka berdiskusi, dan seterusnya. Dan itu adalah budaya Islam Melayu di Nusantara. Namun bukan berarti di Timur Tengah Islamnya perang terus, tidak. Juga banyak di sana umat Islam yang cinta damai, tapi sebagian juga sangat konflik sampai sekarang ini. Makanya kemudian perspektif Barat terkait dengan Islam itu sejauh ini masih terpecah, tidak utuh. Oleh sebab itu kesimpulannya juga sangat buruk. Padahal di Indonesia ini ada Islam dengan budaya Melayunya yang sangat kaya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Brother Aiman dan Brother Nizam, apa tantangan kebudayaan Melayu Islam di era globalisasi? Tentu yang perlu kita bahas adalah apa yang disebut dengan global itu. Globe itu artinya adalah dunia. Global itu artinya mendunia. Nah, oleh sebab itu, pada saat era globalisasi sedang terjadi dan akan terjadi sampai kapanpun ke depan ini, maka budaya Melayu ini mesti memiliki mindset yang terbuka. Ada dua hal yang harus dimiliki oleh, katakanlah, orang-orang Melayu dengan budayanya dan ajaran Islamnya. Yang pertama, tentu budaya Melayu ini harus tetap dipertahankan sebagai budaya otentik di Indonesia ini. Tapi kemudian di samping itu, sebagai warga Melayu, kita juga mesti menyadari di era globalisasi ini, orang Melayu itu tidak terisolasi di satu tempat, terputus dari yang lain. Kita ini harus memiliki sebuah kesadaran apa yang disebut dengan global citizenship, kewarga negaraan global. Meskipun kita secara nation state, warga negara Indonesia, warga negara Malaysia dan seterusnya, tapi pada sisi yang lain kita merupakan warga dunia. Kami di Medan pada saat ini, pada saat yang sama, kami bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kami Melayu yang ada di Malaysia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena proses globalisasi itu. Jadi apa yang sekarang terjadi di UMSU dapat disaksikan oleh teman-teman yang ada di UPSI. Apa yang sekarang terjadi di Amerika bisa disaksikan oleh orang-orang yang ada di Afrika. Apa yang kini terjadi di India bisa kita saksikan secara langsung di Asia Tenggara. Itu yang disebut dengan globalisasi. Jadi dalam konteks ini kita mesti terbuka dan siap untuk belajar dari siapapun. Ingat, Melayu tidak akan pernah hilang dari bumi Nusantara. Dan Melayu tidak akan pernah lepas dari inspirasi yang ada di dalam Al-Quran dan Hadits. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-13. Allah di sana menjelaskan tentang global citizenship. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unta, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia. Manusia itu artinya global citizenship, globalisasi. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan.
kemudian menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada suku Melayu, ada bangsa Melayu, ada bangsa Irak, ada bangsa Iran, bangsa Arab, bangsa Jerman, dan seterusnya. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, li ta'arufu, untuk ta'aruf. Apa arti ta'aruf? Untuk saling belajar, untuk saling mengisi, bukan saling memusnahkan, bukan saling berperang, tapi saling mendamaikan, saling memberi, saling menerima, saling menjamin, saling bekerja sama. Itulah intinya sebenarnya dari kebudayaan Melayu Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau mindset yang seperti itu kita pegang, maka insya Allah radikalisme, terorisme yang dituduhkan oleh orang-orang pada pihak-pihak tertentu itu tidak akan pernah terjadi. Dan kalau seandainya bangsa Melayu ini hanya merasa besar di dalam, kemudian tidak mau berhubungan dengan yang lain, maka bangsa Melayu tidak akan pernah maju. Kemajuan sebuah bangsa pada saat dia memiliki otentisitas di dalam dirinya, tapi dia juga bersifat terbuka dan mau menerima perubahan dari manapun datangnya, sejauh perubahan itu tidak bertentangan dengan tradisi yang ada di dalam agama sendiri. Kita lihat Jepang misalnya adalah bangsa yang sangat maju, tapi Jepang tidak pernah meninggalkan tradisinya. Agama Tokugawa tetap menjadi sebuah tradisi yang kuat di Jepang itu. Korea Selatan juga merupakan sebuah negara yang sangat maju, tapi budaya Korea itu tetap bisa kita lihat dimanapun berada. Jadi budaya Melayu itu tetap harus kita pertahankan, tapi kita memiliki pemikiran yang maju dalam rangka hidup di sebuah era yang global ini. Thank you, Aiman and Nizam. Terima kasih. Jadi antara salah satu caranya kita kena mempertahankanlah budaya Islam. Jadi bagi soalan yang terakhir, sebab kita pun ialah masa mencemburui. Benar. Jadi untuk soalan yang terakhir, apakah harapan yang ingin dicapai dalam mempertahankan kebudayaan Melayu Islam untuk masa yang akan datang, untuk yang ke depan? Ya, terima kasih. Tentu kebudayaan Melayu Nusantara ini yang tidak bisa dilepas dari ajaran Islam adalah sebuah kebudayaan asli milik orang Indonesia, milik orang Malaysia, milik saudara-saudara kita yang ada di Nusantara secara luas, secara umum. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya jelaskan, bahwa budaya Melayu adalah budaya yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Nah, budaya Melayu harus kita posisikan secara proporsional sebagai sebuah budaya untuk memperkaya dakwah Islam. Karena Islam tanpa budaya merupakan sebuah agama yang cukup kering. Sementara budaya tanpa inspirasi dari ajaran Islam itu juga merupakan sebuah budaya yang sekuler, dan itu bertentangan dengan mindset budaya dan keagamaan kita. Nah, oleh sebab itu tetap pertahankan budaya Melayu sampai kapanpun, dimanapun berada. Tetap pakai identitas budaya Melayu, karena memang budaya Melayu itu inspirasinya dari Al-Quran dan Sunnah serta tradisi para sahabat. Tapi kemudian bangsa Melayu ini juga mesti memiliki pemikiran yang terbuka untuk belajar kepada siapapun, berkomunikasi kepada siapapun, dan memainkan peran yang maksimal untuk berbagai macam aktivitas kemanusiaan. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Asia. Tak hanya di Asia, tapi juga di seluruh semesta ini. Maka Melayu culture for the world, kebudayaan Melayu untuk dunia. Inilah budaya Melayu yang rahmatan lil alamin. Ini saja mungkin Aiman dan Nizam. Yes, saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Benar.
Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Jazakallahu khairan. Dr. Ya, Muhammad jazakallah. Ya. Dr. Muhammad Korem. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Doktor selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU kerana sudi berkongsi kepada kami di TFS Live, kepada kami di Malaysia dan juga kepada seluruh warga UMSU yang mana kita sekarang secara langsung bersama antara dua negara. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kami warga TFS juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi berkongsi, memberi sikit informasi berkenaan dengan budaya Melayu dan keislaman. Juga jadi diharapkan pada masa akan datang budaya Melayu kita terus menjaga Islam. Tak kira lah walau 100 tahun, walau 1000 tahun, kita teruskan menjaga. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? Ya, insyaAllah. Salam hangat dari UMSU M Radio. Ya. Salam hangat dari UMSU kepada keluarga besar, Ya, sahabat nah. UPSI. Salam rindu Ya. untuk Pak Rektor, Salam rindu juga. Datuk Profesor Sabran. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Okey, jadi terima kasih juga kepada Best announcer daripada UMSU M Radio. Okey, jadi salam sore, salam ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam ketemu lagi. Waalaikumsalam, selamat tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, dan itulah dia sedikit perkongsian dan banyak juga yang kita dapat pada hari ini ya Man, ya mengenai agama Islam ini. Sebab saya juga dapati bahawa pada hari ini kan, di mana generasi baru ini, generasi Z, Generasi baru. generasi semua kita old school kan. Kita on tua, dah boleh pakai tongkat dah ada janggut. Alhamdulillah. Di mana generasi baru pada hari ini, kalau di Indonesia dipanggil SMA ataupun di sini Sekolah Menengah Kebangsaan lah kan. Sebelum itu kami selaku keluarga TMFS Live ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang baru saja menerima keputusan CJ Pelajaran Malaysia pada CJ Tinggi Pelajaran Malaysia. STPM dan SPM pun ada. Dan lepas dah banyak juga. Banyak juga berita-berita yang berita-berita yang hebat, berita-berita yang memang macam mengejutkan lah kan. Yang mana ada juga yang memperoleh keputusan yang cemerlang walaupun berada di balik tirai besi. Dan ada juga para pelajar yang walaupun berdepan dengan kesempitan hidup, berlatar belakangkan keluarga yang sederhana ataupun susah, namun masih berjaya meraih ataupun memberikan keluarga mereka hadiah yang sangat bermakna, iaitu dengan berjaya dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia dan juga CJ Tinggi Pelajaran Malaysia. Dan pada para pelajar yang dah berjaya dalam CJ Tinggi Pelajaran Malaysia yang nak masuk opsi tu, kami alu-alukan kedatangan anda. Juga jangan lupa bila masuk dekat UPSI ni ada dua perkara, cemerlang akademik, akhlak. Ya betul, benar. Jadi antara dua tu, cemerlang akademik, cemerlang akhlak. Jangan ada antara dua-dua. Betul. Dua-dua tu kita kena ambil, kita kena terapkan dalam diri kita. Dan jangan amalkan 3K. Kafe, katil dan kuliah. Maksudnya memang kelas, pergi juga kelas, balik kelas tidur, makan, kafe, tidur, makan. Itu saja. Juga kita jangan lupalah seperti tadi apa yang dipesankan oleh Dr. Muhammad Korem MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSU memberikan pesanan tentang bagaimana budaya Melayu dan keislaman ini mampu sama-sama kita angkat supaya tak kisahlah sejuta tahun lagi pun kekal. Orang Melayu tak kira di Malaysia ke, di Indonesia ke, di negara serantau, ataupun ada juga orang Melayu kita yang duduk kat France. Chetafone Ramor. Como estas for Mexico. Kalau ada kan, kita sama-sama lah. Kita sama-sama semoga kukuh, semoga ikatan Melayu dan Islam ini terus kukuh sehingga masa akan datang. Baiklah, itulah saja. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu datang daripada keburukan, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Dengan ini kami mengundur diri, dan kembali lagi kita dalam slot Maya KB pada minggu akan datang.
dan pastikan anda Semoga memberi manfaat. semoga slot pada hari ini, segmen pada hari ini memberi manfaat kepada para pendengar di TMFest Live. Saya Nizam Azhari mengundur diri dan Aiman adalah apa-apa lagi nak cakap? Ya, saya juga ingin memohon anda ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Mungkin dalam WhatsApp lah ya. WhatsApp lah. Itu kita bicara dalam WhatsApp lah. Apa kita boleh PM tepi. PM tepi betul. Kita boleh betul. satu kasih baik punya. Baik Taken punya. 7 ke lepas dia. Terima. Okey, jadi terima kasih kerana terus-menerus memberikan sokongan padu kepada kami TMFest di Live. TMFest. Jangan lupa like. Like, Tekan turn on notification. turn on notification supaya bila kami live lagi di masa akan datang, terus macam bila dah habis kelas, ada live daripada TMFest Live, mesti ada konten yang menarik yang disediakan oleh para DJ ataupun radio announcer di TMFest Live ini. Ya betul, itu dia. Kemudian jangan lupa follow Instagram kami. Kita ada Instagram juga ya. Tak, bukan. Baru nak ingat nak promote. Follow kami di TMFest Live. Nama TMFest Live. TMFest Live daripada perspektif anda. TMFest Live. Okey, jadi itu dah sekian daripada kami. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Dan kembali lagi dan itu saja daripada kami di TMFest Live, Suara Siswa Milenial, dan sampai jumpa lagi di masa akan datang. Wassalam.